Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan secara kelompok yang beranggotakan saya Muhammad Safarudin dari UPBJJ UT Yogyakarta dan teman saya Arum Hasna Khairunisa dari UPBJJ UT Palembang dan juga Diva Regina Arnayansa dari UPBJJ Bandar Lampung. Di sini langsung ke pembahasan ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang kami buat ini dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema cerita rakyat untuk kelas 3 SD. Yang pertama di sini ada kompetensi inti. 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, dan santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, ada memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Yang keempat adalah mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur cerita rakyat. Untuk yang kedua, menceritakan kembali cerita rakyat. Untuk tujuan pembelajarannya nih, nantinya siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur cerita rakyat seperti tokoh, latar, dan juga alur. Lalu, siswa juga dapat menceritakan kembali cerita rakyat tersebut yang telah didengar atau dibaca dengan menggunakan kalimat sendiri. Dalam materi pembelajaran, berisi tentang pengertian dan juga unsur-unsur cerita rakyat. Untuk contoh cerita rakyat seperti Malin Kundang. Untuk metode pembelajarannya bisa dengan ceramah, diskusi, atau dengan tanya jawab. Dan juga ada metode atau sumber belajar ya, bisa dari buku cerita rakyat, gambar atau ilustrasi cerita rakyat, dan juga papan tulis. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, nah jadi pada kegiatan pendahuluan, guru dapat memberikan salam dan mengecek kehadiran siswa. Lalu, guru juga dapat mengaitkan materi dengan pengalaman-pengalaman siswa. Dan yang terakhir, guru menyampaikan tujuan pembelajaran tersebut. B. Kegiatan inti. Kegiatan inti itu ada 3. Pertama, eksplorasi. Eksplorasi itu guru menjelaskan pengertian dan unsur-unsur cerita rakyat. Dan guru memberikan contoh cerita rakyat seperti Malin Kundang dengan intonasi yang jelas. 2. Elaborasi. Elaborasi itu seperti siswa mendiskusikan unsur-unsur cerita rakyat yang telah dibaca. Dan siswa secara bergantian menceritakan kembali cerita tersebut dengan kalimatnya sendiri. 3. Konfirmasi. Konfirmasi itu seperti guru memberikan umpan balik dan mengoreksi pemahaman siswa, dan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. C. Kegiatan penutup. Kegiatan penutup itu ada 3. Yang pertama itu guru dan siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan. 2. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa untuk mencari cerita rakyat dan mendiskusikannya sendiri. 3. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Penilaian. Penilaian itu ada 3. Seperti penilaian pengetahuan, mendesifikasi unsur-unsur cerita rakyat. 2. Penilaian kedua itu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu menceritakan kembali cerita rakyat dengan kalimat sendiri. Yang ketiga itu penilaian sikap. Penilaian sikap ini seperti partisipasi aktif dalam diskusi dan kemauan berbagai cerita.